Oke, cek 1 2 dicoba. Oke, kayaknya record deh. Oke, record. Oke, selamat datang di Belajar Unity, series Belajar Unity bersama saya Viko Renora Kasufakor yang akan menemani sekalian sepanjang video. Maaf, openingnya nggak terlalu wow banget karena saya ini udah tik yang ketiga kali dan semua gagal karena instalasi brengsek, karena instalasi buat IDE-nya gitu. Jadi di sini kita akan belajar cara menggerakkan karakter That's Little Character There, ya kan. Oke, caranya adalah sabar, kok gridnya nggak ada. Biasanya kan ada grid gitu. Bodoh amat. Oke. Dan di sini pertama-tama kalian bikin folder, yaitu dengan cara klik kanan lalu create lalu folder. Oke, kita kasih nama script, kita bikin C# script, kita kasih nama player, boom, gitu ya. Lalu di sini kalau kalian yang baru bener-bener pertama dan kalian nggak ada kayak text editornya atau IDE-nya, ya, kalian cek dulu di edit. Di sini ada preferences. Kalau kalian mungkin 2017 kayaknya ada deh, masih ada. Kalau dulu tuh ada yang namanya mono develop ya. Kalau di sini ada yang namanya mono develop, boleh pakai mono develop. Tapi kalau kalian masih nggak ada, kalian bisa gini caranya. Ya, gue kasih tahu nih. Oke. Jadi kita buka browser lalu kalian ketik Visual Studio Community 2019 atau kalian bisa langsung begini Community karena gratis ya. Yang kalian langsung download Visual Studio dan tunggu. Oke, kalau udah sabar bro. Ini nih opening Visual Studio installer ya. Nah ini kalian continue karena aku udah install, jadi dia bakal kelihatan. Oke, Visual Studio installernya udah ke install. Record kan? Jangan sampai nggak record lagi. Semua tadi nggak record bro. Males sumpah. Jadinya kayak males. Aduh, kenapa sih gitu? Oke, di sini aku karena ada Visual Studio installernya. Di sini kalian nanti download, dan kalau misalkan disuruh login, lalu kalian nanti bakal ada tampilan seperti ini. Ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Ya kayak individual language pack, installation location, ya kayak gitu-gitu. Ya, di sini installation locationnya kalau kalian mau install bisa langsung di situ cari, ya kan. Di sini kalian cari di gaming, ada yang namanya game development with Unity. Kalian select dan langsung install atau modify di sini gitu. Nanti kalau misalkan ini opsional kalau kalian belum punya Unity Hub, karena yang ya pasti punya Unity Hub lah ya kalau mau belajar Unity. Jadi langsung install dan tunggu. Kalau sudah selesai kalian masuk ke sini. Lalu kalian pasti nanti muncul di sini Visual Studio 2019 Community, kalian select lalu kalian close. Di sini bisa kalian buka langsung dengan cara double klik di situ dan kebuka Visual Studionya. Kalau misalkan kalian aku laptopnya atau PC ku nggak ini, takutnya nggak kuat atau segala macam, kalian bisa download Visual Studio Code ya. Visual Studio Code, jadi ya cari aja di YouTube karena saya tidak bisa memperlihatkan karena dari tadi 3 kali tik Visual Studio Code-nya error
SDK not located lah, apalah seperti itu. Jadi Visual Studio Code hanya akan aku pakai buat web, jadi buat apa namanya sih, buat PHP lah, HTML lah gitu-gitu. Oke, di sini tampilan awal mungkin nggak akan gini ya, tapi karena ini aku sudah dimodify segala macam, nanti di sini biasanya ada toolbox kayak gini lah, di sini juga ada lah, tapi kalian langsung at least kalian bisa ngoding gitu. Oke, kita hapus dulu yang nggak perlu di sini bro. Oke, salah. Oke, kita hapus yang nggak perlu, komen-komen yang nggak perlu. Ayo, mungkin kalau kalian orang yang suka ngekomenin orang, wow, bukan seperti itu maksudnya, suka ngekomen biar code kalian biar apa sih namanya, codingan kalian clean gitu kan, bersih, kalian bisa nanti kalau misalkan dibuka lagi ngerti, nanti bisa dikomen dengan cara seperti itu ya. Ini komen, jadi nggak akan dieksekusi, ini komen. Oke, pertama jangan lupa di sini aku bakal bikin yang namanya variabel. Jadi kalian kalau yang di programming pasti ngerti lah variabel ya. Jadi kita ambil dulu komponen rigid body-nya dengan cara rigid body 2D, kita inisialkan dengan kata RB. Lalu di sini kita bilang di start ya, RB sama dengan get komponen rigid body 2D, lalu beb dan boom gitu. Jadi RB sekarang kita bisa langsung ambil rigid body 2D-nya. Oke, di void update mungkin aku nggak bakal pakai void update karena menurutku sendiri lebih bagus void fix update. Oke, nah di fix update kita kasih gini, kita mau gerak ke kanan ke kiri menggunakan menggunakan AD atau panah kanan panah kiri. Jadi di sini kita kasih if input dot get button down, terus kita gini lagi keycode dot a ya, gini boom. Kayaknya ada yang salah deh. Oh, get key down, get key down. Get dulu komen button down. Salah, benar tadi get key ya, get key code-nya A. Lalu di sini jika kita menekan A, lalu kita bisa kasih atau di sini salah atau ya. Jadi itu kalau keyboard kalian keyboard yang layoutnya tradisional atau keyboard simple itu adalah yang di atas enter itu ya kan, itu ya ginilah istilahnya. Kalau atau di C# begini, kalau kita menekan A atau, jadi ini atau bro, nah browsis ya kan, browsis. Jadi atau kita input
dot get component get key code-nya left arrow. Kalau kita menekan A atau tanda panah ke kiri, maka rb dot velocity sama dengan new vector 2 kita bikin di sini integer atau float public float speed, boom, defaultnya aku kasih 5. Oke, di sini maksudnya public itu apa? Jadi nanti ketika kita yang kita coding di sini nggak sesuai dengan ekspektasi, nantinya di sini muncul kalian bisa ganti kayak gini. Jadi ganti kayak gini kalian bisa nanti diganti langsung dari inspektor gitu. Jadi di sini kita kasih karena kita mau ke kiri ya, pasti nanti kalau SD kalian diajarin yang namanya positif negatif. Jadi positif ke kanan, negatif ke kiri. Begitu halnya dengan implementasikan yang kita implementasikan di Unity ini ya. Jadi sistem matematikanya gitu. Sama dengan ke atas ke bawah, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif gitu. Jadi di sini karena kita mau ke kiri, jadi kita kasih minus speed, lalu y nya kita kasih rb.velocity.y dan selesai. Jadi seperti ini. Lalu kalian di sini ini kan jika ya. Kalau di C# ada yang namanya else if. Jadi kalau kita kalau selain menekan A atau kiri, jika tidak menekan A dan kiri, lalu kita menekan D ya, tentu saja D, lalu kita kasih begini, get key code dot D atau input dot get key code right arrow dan selesai. Lalu kita begini, boom, ini kita gini aja biar enak, boom, zip begini. Salah bro dan copy lalu paste ke sini itu, dan kita ganti minusnya ini kita hapus jadi positif. Jadi karena ini nilai positif, kita ambil nilai dari variabel lalu kita jadikan negatif. Karena kita maunya kanan itu positif, jadi di sini speed langsung gitu, karena memang dasarnya itu positif gitu. Jadi maksudnya kita ambil nilai dari RB velocity y nya. Jadi kalau di rigid body itu ada yang namanya di sini info, nah ini velocity. Jadi velocity x nya sama velocity y nya. Jadi kita ambil velocity-nya, nilai dari velocity y nya. Kalau tidak diambil nilai dari velocity y nya, nanti
kita diem aja gitu, nanti nggak ini. Jadi kalau kita jalan ke kanan kiri dia bakal kayak ngapung gitu, jadi nggak ada gravitasi kalau kita jadikan 0 gitu. Oke, kita bisa langsung save, lalu kita balik ke Unity dan ya dia compiling. Lalu kita di sini layernya kita drag, lalu kita taruh ke sini. Oke, maaf kayak saya sering biasa kayak gitu. Jadi bukan ini ya, bukan kentut, sorry, memang suara dari mulut. Oke, di sini, nah ini yang kita maksud public. Kalau kita kayak bikin float biasa, boom and gedebum, ya nggak bakal ada speed. Tapi kalau kita jadikan public, di sini ada yang namanya speed. Oke, jadi kita langsung tes ya kan, kanan kiri, dan kita bisa jatuh. Aduh, kasihan banget. Oke, kita balik ke sini, lalu kita rapikan dulu, karena saya kalau coding kadang rapi kadang enggak, yang cuman khusus video ini jadi rapi gitu. Jadi ini kita komen ya kan, komen input berjalan kanan dan kiri. Lalu kita bikin if lagi di sini untuk lompat kita, jadi kita komen dulu. Aduh, input lompat if di bodoh amat. Oke, if input dot get key code-nya key code dot space, jadi spasi ya, kita pakai spasi di sini. Lalu rb.velocity sama dengan new vector 2. Di sini kita kasih gini, public float jump speed, boom, kita sama dengan 10 untuk sekarang, for now ya kan. Jadi kita kasih jump speed karena kita mau ke atas, jadi kita ambil nilai positif. Lalu salah bro, karena ini awalnya vektor itu harus untuk argumen dari vektor sendiri itu harus x dulu baru y nya. Jadi x nya kita ambil rb.velocity dot x ini enggak sih, oh ya, velocity dot x. Lalu kita ambil jump speednya dan selesai. Saya harap. Oke, kita start saja dan kita lihat. Dan ya, dia kalau kita gedein coba ya. Kita gedein main kameranya jadi kayak gini. Salah men, kita gedein gini ya, terus bisa lihat lah ya.
Dan kalian lihat karakter kita, kalau aku tekan spasi dan saya nggak lepas, dia bakal terus ke sana gitu. Dan kalian lihat, nah itu dia ya, banyak banget bugnya. Dan kayak dia nggak mau berhenti pas aku giniin, nggak mau berhenti dia tuh. Dan dia muter-muter. Jadi pertama kita fix muter-muternya dulu dengan cara di sini di rigid body, di constraints. Nah, kita nggak mau ubah rotationnya, jadi dia nggak bakal ngerotation. Jadi di sini kita coba lagi play, dan ya seharusnya dia nggak bakal ngerotate lagi ya. Oke. Lalu biar dia nggak nge-sliding apa sih namanya, biar dia nggak nge-sliding, jadi dia nanti kalau kita nggak pencet apa-apa, dia bakal berhenti gitu. Caranya adalah else rb dot velocity sama dengan new vektor 2 up, x nya kita set 0, y nya kita ya biasa rb dot velocity dot y, dan gedebung. Kita save dan kita tunggu, lalu kita play. My god, dark teamnya itu loh. Sabar, ya ada masalah. Oke. Dia diem kalau kita nggak pencet apa-apa. Cuman karena speednya kurang ya, jadi kita tambahin sedikit speednya, jadi berapa ya, 7 deh, coba ya, 7. Kita play dan hup ya, seperti itu. Dan kita bakal fix yang dia itu nggak mau diem. Jadi kalau kita pencet spasi terus, dia bakal terus ngeroket ke atas gitu. Caranya adalah dengan cara kita kasih get key. Yang get key-nya ini salah, harusnya get key down. Nah, ini lagi kita masuk ke Unity lagi, yang lupa di save, dan iya lama, boom. Nah, dia nggak bakal ke atas. Tapi kalau kita pencet spasinya terus-terusan, ya kalian bisa dengar suaranya nih. Aku deketin ke mikrofon, ya dia terus ke atas. Caranya adalah jika kita menekan spasi dan rb dot velocity-nya sama dengan 0, jadi setiap kali karakter kita menyentuh tanah, itu berarti velocity dot y. Jadi setiap kali player kita menyentuh tanah, itu otomatis nilai velocity y-nya bakal jadi 0 gitu. Jadi karena itu kita langsung jadikan jika kita menekan spasi dan velocity y-nya itu 0, maka kita baru bisa loncat gitu. Mari kita save dulu, jangan lupa di save, lalu kita balik lagi ke Unity. Ya lama banget ya ambil record sih. Ini record kan, sampai gak record ku geplek pala ya. Oke, kita coba lagi, dan ya kita deketin ya suaranya ke spasi. Dan ya walaupun aku punya sampai gede gitu, apa kayak plak, jadi nggak bakal gitu.
Oke, kita ke sini lalu namanya benar size-nya jangan lupa kita jadikan 1 lagi. Duh, salah. Nah, udah. Jadi kalian nggak harus niru kok, cuman buat lihat gitu. Jadinya seperti ini kalau kita close up. di mana Luar, karena aku kayaknya karena aku Ctrl Z terus gitu, makanya nggak mau lompat ya. Oke, kita drag lagi ke sini, kita coba lagi. Up, iya. Kayaknya bro, sedetik otak atik dong bro, si bro nih. Aduh. Oke, kanan kiri bisa, spasi bisa, dan ya begitulah bro, ya kan. Nah di sini kita lihat di sini velocity-nya. Kalau kita ke kanan, velocity-nya nambah 5, minus plus gitu. Tapi kalau kita lompat lalu kita kembali ke tanah, velocity Y-nya jadi gitu. Jadi ya begitu. Nah nih menggerakkan karakter sudah selesai ya. Untuk kelanjutannya mungkin kita akan belajar cara kayaknya bakal ke animasi deh ya. Oke, selanjutnya kita bakal ke animasi dan mungkin sedikit menjelajah UI lain dan fitur-fitur bagus lainnya dari Unity ya. I love Unity ya, Unity I see you. Oke, jadi ya untuk videonya segitu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Kalau kalian suka video ini like, kalau tidak suka tidak usah di like atau bisa langsung di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa komen tentang pengalaman hari ini, gimana tutorialnya, cukup jelas atau tidak. Kalau misalkan tidak cukup jelas, mungkin kalian bisa pindah tutorial lain daripada kalian di sini terus ilmunya cuman kayak copy paste lah, ngikutin segala macam. Daripada kayak gitu mending kalian ke tutorial lain, jadi nggak maksa gitu. Oke, saya usahakan tutorial yang lain bakal ada di video ini sampai series platformer selesai, sampai kita ekspor aplikasinya gitu. Jadi bakal ada video lainnya, tentu saja tidak semuanya tentang game development. Mungkin kita bakal kayak main-main dengan musang kita ya, karena aku punya musang gitu, kalau lumayan buat konten gitu. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe lagi, gila ya. Adalah, terima kasih untuk hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding, tetap semangat, stay awesome.